Tak, Bang, kalau kita memperbanyak istri, Bang. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Itu, Bang. Jadi di Islam itu boleh menduakan istri boleh, tapi tidak boleh menduakan Tuhan. Itu di Islam. Iya, Terbalik di Kristen. Di Kristen lucu. Di Kristen itu lucu. Di Kristen itu tidak boleh menduakan istri, tetapi boleh menduakan Tuhan. Berarti orang Kristen lebih takut ke istrinya daripada ke Tuhannya. Berarti Ayo. agama Islam itu, Bang. Anda pilih mana? Anda pilih mana? Menduakan istri atau menduakan Tuhan? Enggak, Ayo. Abang jawab dulu. Apa tuh? Tuhan Muslim itu Muhammad atau Rabbah? Atau dua-duanya, Bang? Apa itu? Ini bertanya tapi dia nggak ngerti pertanyaannya. Sekarang menduakan Tuhan atau menduakan istri? Mana Anda pilih? Gimana? Mana Anda pilih dalam hidup Anda, menduakan istri Anda atau menduakan Tuhan Anda? Angsa dulu, nak. Jangan gigit kepalanya ayah. Udah kepalanya nggak berfungsi, digigit lagi. Aduh nah, jangan nah. Aduh, anakku ini. Ayah kepalanya tinggal kayak merica, digigit pula. Astagfirullahaladzim. Masih mau aku datang besok. Ayo, semangat. Anda pilih mana? Menduakan istri atau menduakan Tuhan? Menduakan istri lah, Bang. Nah, gitu dong. Berarti masih manusiawi menduakan istri daripada menduakan Tuhan. Terus kenapa Anda malah mentigakan Tuhan? Ayo. Udah saya jawab tadi, Bang. Ya, kenapa Anda mentigakan Tuhan? Kalau manusia aja tidak mau diduakan menurut saudara punya logika, lalu apakah Tuhan mau ditigakan? Karena Tuhan adalah maha segalanya, Bang. Nah, jadi bisa ditigakan karena dia maha segalanya. Justru karena kenapa Islam itu bisa berpoligami, menduakan istri? Karena istri tidak maha segalanya. Tuhan sudah maha segalanya. Kenapa masih dicarikan Tuhan lainnya? Tandingan. Nah, Bang. Berarti kalau menduakan istri atau mentigakan atau dan seterusnya, Bang, berarti istri yang pertama dan yang kedua tidak ada rasa seperti itu, Bang, ya? Atau gimana? Coba dijelasin. Saya belum sampai sekarang ya detail kali mengenai bisa muda cerai, udah nikah muda cerai, meninggalin istri yang sah. Apakah Daripada di Kristen tak ada nikah. Dalam dosa itu, Bang. Di Kristen tak ada nikah. Di Kristen itu nggak ada nikah. Di Kristen itu kawin kayak kambing. Anda harus tahu itu. Anda harus tahu. Tidak ada ajaran nikah di Kristen dari Tuhan. Dengar dulu, nggak Bang. ada. Dengar dulu, Bang. Ayo. Di mana konsep? Coba. Tunjukkan konsep nikah di dalam agama Anda. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Sekali lagi. Dengarkan saya. Di dalam agama Kristen itu tidak ada aturan nikah di dalam Kristen dari Tuhan, itu nggak ada. Nggak ada aturan nikah di Kristen itu dari Tuhan, nggak ada. Itu prosesi yang dibuat-buat gereja. Nggak ada. Kau tunjukkan dalilnya prosesi nikah dalam agamamu berdasarkan dalil. Ada? Nehi merica ketumbar jahe. Tidak ada. Jadi kawan, kalau tidak ada nikah dalam pandangan Islam itu zina. Maaf ya. Jadi kalau dalam pandangan Islam, Kristen itu semuanya adalah anak zina. Karena tidak ada prosesi nikah. Mana prosesi nikah di Kristen? Ada? Syarat sah nikah di agamamu ada? Nggak ada. Sekarang Anda mencoba untuk meneruskan poligami. Hei, Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengatakan kepada pengikutnya Bani Israel, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Matius 19 nomor 29, barang siapa yang menjadi pengikutku dan meninggalkan istrinya, kelak di surga dia akan mendapatkan 100 kali lipat.
Jangan coba-coba terhadap agama langit. Yesus mengajarkan poligami. Nabi-nabi berpoligami. Tak ada satu dalil di dalam Bible, perjanjian lama, kitabnya para nabi yang Anda anggap itu, yang melarang poligami. Nggak ada. Daud kakeknya Yesus, istrinya berapa? Salomo kakeknya Yesus, istrinya berapa? Dan kalau saya tanya, Tuhanmu yang bernama Yesus itu berasal dari istri yang keberapanya Daud? Bisa kau jawab? Yesus, anak Daud, itu berasal dari istri yang keberapa? Bisa kau jawab? Ingat ya, Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Nah, sekarang sperma Daud yang Daud semprotkan ke istri yang keberapanya. Yuk, belajar. Ajak pendetamu yang paling pintar di Indonesia hadapi saya. Roma 1 nomor 3, Yesus dikatakan berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, istri yang keberapanya Daud, yang menerima sperma dari Daud, yang kemudian kelak melahirkan Tuhanmu yang bernama Yesus itu. Ya, Jangan nangis. Ini ada pastor Jangan nangis. terkenal. Ada pastor terkenal nih Gurunda. Ada pastor nih. Iya, tapi blow on juga sama aja. Ayo. Halo Bang Zuma. Nah, silakan kau tunjukkan Yesus itu berasal dari sperma Daud yang Muhammad sudah datang di Mekah Bang, minum kencing onta Bang. Nah, ini Ikutin Bang. ini korban gereja, ini korban pembodohan. Mana Roma berapa Bang Zuma? Roma 3 nomor 1. Belajar lagi, Pastor. Roma 3 nomor 1. Iya. Nggak usah framing. Ya, coba. Ini pastor kan ya? Ini Roma 3 ayat 1-nya gini. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Di mana sperma? Waduh, kasihan sekali. Bapak pastor kan? Bapak pastor kan? Nggak usah framing. Enggak, Bapak pastor kan? Pribadi. Bapak pastor Nah, kan? apologet itu Seorang gitu. pastor, dengarkan. Seorang pastor bertanya Masa kepada seorang Bang Zuma seperti ini? Seorang pastor bertanya. Nah, seorang Zuma itu diskusi dalil dalam mana? pribadi gimana? Saudara-saudaraku yang ada di sini, tadi saya menyebutkan apa? Roma berapa? Roma Pertama 3 tadi ayat 1. Pertama tadi saya sebut Roma berapa, teman-teman? Kan saya ada tanya tadi, Roma berapa? Roma 3 berapa ayat pertama 1. tadi saya sebut, teman-teman? 1-3 Gurunda. Roma 1:3. Ini kau pastor Kenapa itu tadi bilang kau. 31? Iya, itulah kebahlulanmu sebagai seorang pastor, masih nanya. Makanya ku sengaja ku Makanya balik. jangan fitnah-fitnah. Ikut dia. Gimana Ikut dia si sih Pastor Zuma yang Dongo. dikatakan seorang Pastor apologet? Dongo ya begitu. Apologet kok. Pastor Bahlul kayak gitu. Aduh, bagaimana? Pastor yang apologet tidak model ngerti begini? tentang Hancur. Bible ya gitu. Hancur Dengar, diam dulu. umat Kau Islam. diam dulu, diam dulu. Hancur umat Islam. Diam dulu, penjilat perpuluhan kau diam dulu kau. Kau perutmu penuh dengan perpuluhan, tapi kau tidak pernah berilmu. Diam dulu. Saya tahu kita pernah berdialog, kita pernah buka kamera. Saya tahu Anda pastor. Saya dari tadi berulang-ulang mengatakan Roma 1 nomor 3 datang. Anda bertanya Roma berapa? Ya, saya Ini tanya artinya bahwa Anda klarifikasi itu Anda. cuman menipu Wah. jemaat. Cuman menipu tanpa ini Anda lihat, tahu lihat. dalil. Nah, ini. Bagaimana seorang apologet? Lah, bagaimana seorang pastor masih bertanya Roma Sekarang kita berapa? berapologet secara objektif. Roma berapa katanya? Ini pastor Dongo. Cuma mencret. perpuluhan yang ada di dalam Mencret. otakmu. Hanya duit aja terus, duit. Kerjanya hanya fitnah. Duit aja aja terus. terus. Fitnah. Duit aja terus. Nah, ini kau baca tuh yang ku katakan tadi kepada jemaatmu Iya, tuh Roma berapa? 1 nomor Dibaca. 3 tuh. Kau baca. Kau yang baca. Biar kau belajar dari saya. Mana sperma? Ya baca. Tentang anaknya menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Keturunan dalam sperma. bahasa Yunaninya apa? Keturunan itu egenenten. Bahasa Yunaninya, original teks di kitabmu yang Roma 1 nomor 3 itu apa? Iya di mana? Iya, Roma 1 nomor 3 original teksnya apa? Keturunan di situ apa? Apa keturunan di situ? Ya makanya kau belajar, jangan kau kejar perpuluhan saja. Jangan kau framing. Ini apa ini? Ini apa ini? Apa ini? Apa itu tertulis? Apanya? Ini apanya? Apanya dong? Ini apanya dong? Ah, apa itu? Apa? Perpuluhan. Itu keturunan. Iya itu set. Saya bertanya,
Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Sperma Bukan yang begitu cara dilemparkan. terjemahkannya. Dengar. Sperma yang dilemparkan Daud nantinya itu melahirkan Yesus. Ya. Sperma yang dilemparkan ke istri yang keberapa? Jawab. Sperma itu bukan itu keturunan, benih. Itu sebenarnya diterjemahkan benih. Ini pastor gaya. Itu benih. Gaya selangit. Ya Gaya. benar. Jadi Kalau kamu kalau saudara sperma sudah itu mengakui mani, Yesus itu benih Kamu dari tahu Daud. mani tidak? Coba cerdas sedikit. Mani dengan sperma itu dua hal yang berbeda. Dalam Jadi kamu konteks sudah akui. Yunani, Jadi saudara sudah akui bahwa Yesus itu berasal dari benih Daud. keturunan. Ya, keturunan Daud. Betul. Nah, Tapi sekarang keturunan Matius, dari istri yang keberapa? dari Matius itu jelas. Keturunan dari istri Gitu. keberapa? Istri apanya? Mulai Keturunan Daud. Yang dihitung itu bukan apanya istrinya. dong? Yang dihitung itu Apanya adalah Daudnya. dong? Tadi sperma nggak mau pindah ke benih, dikejar di benih, pindah ke keturunan. Sekarang saya tanya, dia berasal dari keturunan istri yang keberapa? Tidak Ini dikatakan Gurunda istri Mani. keberapa, Ini tetapi Mani. keturunan Daud. Masalahnya apa? Masalahnya istrinya Daud itu ratusan. Sekarang saya tanya, dia berasal dari keturunan istri yang keberapa? Baca konteks. pahami Baca konteks. Baca konteks. Iya, masa kata benih aja kamu bahasa Yunani-nya kamu terjemahkan apa? Astagfirullahaladzim ya Allah. Pastor. Saya bertanya, Yesus itu keturunan Daud, keturunan Ya. istri keberapa? Yesus dihitung ya secara Secara disebut apa? anak Daud. Nah, Yesus itu anak Daud. Nah, terus maksudnya kalau ditarik dari silsilahnya itu dari Betseba. berarti istri keberapa Betseba. itu? Tetapi tindakan yang dilakukan. Istri keberapa? Oke, tindakan Istri keberapa? tindakan poligami. Itu yang istri dilakukan. sah nggak itu? Sebentar. Sah nggak itu? Dengar Sah, orang ngomong sah. itu mah, jangan potong-potong kau. Sah nggak itu? Iya, Nah, dia dikau. jagonya gitu. Dia Sah jagonya tidak gitu. itu Berseba? Maksudnya gini, Sah nggak itu itu Berseba? sah. Makanya anaknya Salomo mengganti. Sah. Anaknya Salomo. Bukannya menjadi Daud raja. mengintip Berseba mandi? Itu sebuah tindakan Daud itu sebuah kesalahan. Ya. Sebuah kesalahan dan dihukum. Berarti Tindakan Anda dia itu mengakui dihukum. Yesus itu keturunan dari Kenapa? Kan keturunan hukumannya, dari Daud akhirnya Daud yang Daud dan Betseba, berasal dari anak pertamanya kesalahan itu gitu. meninggal. Berarti dia berasal dari kesalahan. Yesus berasal dari keturunan yang Enggak, mengalami bukan kesalahan dari gitu. kesalahan. Lalu? Jadi gini, kamu dengar ceritanya dulu. Ya. Nah, makanya supaya kamu cerdas, kamu dengar ceritanya. Hmm. Jadi Daud itu melakukan sebuah tindakan dosa perzinahan. Ya, berarti Dengan Yesus Betseba. berasal dari keturunan Nah, Zina. enggak, Lah, bukan. lalu. Lu tadi Jadi katanya dari hukumannya, persinahan. dengar dulu, makanya lalu gimana Tadi sih, persinahan. bohong sekali kamu. Tadi persinahan. Perzinahannya persinahan. itu hasil dari perzinahannya itu anak yang dilahirkan itu dihukum. Daud Dihukum. dan Betseba dihukum, anaknya itu Dihukum. meninggal. Meninggal. Lalu kemudian Daud mengambil Betseba menjadi istri yang sah, melahirkan Salomo. Melahirkan Salomo. Nah, Salomo awal itu pertem- anak yang sah. Awal pertemuan Gitu. mereka itu berasal dari perzinahan, perkenalan Ya, mereka. awal pertemuan mereka itu betul sebuah kesalahan, sekali. itu sebuah dosa. sebuah dosa. Berarti Yesus berasal dari keturunan Tapi pezina. Yesus itu secara Betulkah itu? Betulkah itu Yesus berasal dari keturunan pezina? Betulkah? Itu pertanyaan. bukan dari keturunan pezina. Loh, Daud tadi katanya Anda katakan berzina. Iya. Kalau Ah. kamu bisa bedakan nggak orang yang jatuh dalam dosa zina dengan pezina? Iya, Anda yang mengakui, Pezina itu- Anda yang mengatakan Iya, bahwasanya pezina itu Daud sebentar. berzina Makanya dengan saya belum temukan apologet neneknya Islam yang Yesus, kan cerdas. gitu. Saya belum temukan Anda yang apologet Islam sendiri cerdas. mengatakan tadi loh. Anda yang Tidak bisa mengatakan tadi. bedakan antara pezina Anda yang mengatakan dengan tadi, perbuatan bukan zina. saya.
Kalau Saya pezina, hanya mendengarkan. maka saya bilang saya belum temukan apologet Islam yang cerdas. Saya yang mendengarkan dan juga orang lain di Iya. sini yang mendengarkan. Jadi Daud dan Betseba, dengar, sebentar. Daud berzina dengan istri Uria, betul? Jangan di-mute. Bagaimana di-mute ini? Betul tidak? Orang apologet Islam nih kayak ketakutan. Betul tidak? Enggak usah panik kau. Betul tidak? Iya, awal Kan sudah gue mulanya. satu. Tetapi Yesus, Kemudian sabar dulu. Kau jangan ngomong sendiri, jangan menang sendiri. Ini kita mau ya urut. kamu dari tadi ngomong sendiri pakai mute. Iya, karena kamu itu Gimana menjilat ludamu framing-framing? sendiri, Pastor. Pastor, kau Modal menjilat cong, ludamu orang sendiri. apologet ini. Nanti Tadi nggak kau bisa ngomong di mengatakan mute. Daud itu berzina. Dengan siapa Daud berzina? Dengan siapa Daud berzina? Daud itu jatuh di dalam dosa Alah, perzinahan mulai. dengan Betseba. Berseba. Apakah betul? Sabar dulu. Apakah betul dari dua orang ini nanti turun kemudian Yesus? Daud dan Betseba berzina, lalu dihukum. Hukuman dari Tuhan untuk mereka ialah anak yang dilahirkan dari hasil zina itu wafat. Waktu lahir wafat. Lalu Daud mengambil Betseba sebagai istri yang sah. Istri. Istri Bagaimana yang cara sah. Daud mengambil istri Uria? Bagaimana caranya? Jadi Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Ya, Kemudian bagaimana Daud, caranya? Itu dosa pertama. Dosa kedua, Daud bagaimana caranya? Dosa kedua, Daud merencanakan kejahatannya itu berikhtiar untuk membunuh suaminya Betseba. Agar Agar dia mengambil Betseba sebagai istri. sebenarnya awalnya bukan istri. Tujuannya untuk menutupi rasa malu dari perbuatan jinah mereka, karena pada waktu mereka melakukan itu Betseba hamil. Ya itu ceritanya gitu. Lalu kemudian Uria wafat di medan perang. Uria wafat di medan perang. Itu rencana Daud nggak supaya Uria meninggal Ya di medan perang? akhirnya dari tindakan Daud itu Allah menghukum Daud juga, yaitu ada pertumpahan darah di antara anak-anak Daud. Tetap ada hukumannya, itu dosa, makanya itu ada konsekuensinya. Dosanya dihapuskan nggak Daud? Tindakannya, karena Daud pada akhirnya dia menyesal, dia bertobat. Setelah bertobat dihapus nggak dosanya? Ya, hukuman tetap dilaksanakan, tetapi Daud karena dia menyesal dan bertobat, dia diampuni. Diampuni, berarti tidak perlu penyaliban. Diampuni. Tidak Daud perlu beriman penyaliban. kepada Daud itu beriman kepada juru selamat yang akan datang. Iya, mulai. Ya, dengan mulai ibadah mabuk. korban. Mulai mabuk. Pertanyaan saya, Bukan mabuk. Sekarang saya tanya Anda. Sebentar. Congor, Anda nyerang-nyerang Alkitab, jangan sampai iman Anda tidak ini. Sekarang saya mau tanya Anda. Dengarkan saya. Apakah dosa Daud diampuni sebelum kemudian spermanya jadi Yesus? Jawab. Sekarang saya mau tanya Anda. Jangan modal Tuhan gigi, Congor. Sebentar. Jangan Saya modal tanya di surat gigi, Maryam Congor. 3334. Silakan Anda Pertanyaan jawab. saya, Maryam 3334. Anda jawab saya dulu. Congor. Dengarkan saya, coba. Congor. Lari kan? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya tanya Anda. Saya sudah Jangan jawab Anda kemana-mana tentang dulu. Alkitab. Jangan kemana-mana dulu. Apakah dosa Daud Jangan kemana-mana. diampuni? Sekarang saya mau tanya iman Anda. Ya. Apakah dosa Daud diampuni sebelum spermanya jadi Yesus? Jawab. Sekarang saya mau tanya dulu. Jawab dong. Ya nanti saya jawab. Saya Jawab akan jawab, dong. tetapi saya ingin Anda. Jawab dulu dong. Jangan malu-maluin. Nanti saya akan jawab, saya akan ajukan pertanyaan, sesudah itu saya jawab. Iya, ini masih rentetan yang tadi loh. Masih rentetannya yang tadi. Jawab dulu.
Iya, sekarang gini, Anda bertanya ke saya akan jawab Anda, demikian saya mau bertanya ke Anda. Jangan berani bertanya tapi tidak mau ditanya. Loh, Itu takut namanya, pengecut saya namanya. tadi mengurai. Gentleman jadi Saya orang, jangan mengurai pengecut. tadi. Saya mengurai. Itu baru Jangan pertanyaan. berani Mengurai, ya, saya kalau mengurai. Anda yang naik ke sini. Anda naik ke Kalau sini berani bertanya jual, harus tentang berani beli. di mana dalilnya Yesus itu berasal dari sperma Daud. Kan Anda malu Itu, barusan. saya bertanya. Anda kan tidak tahu dalil itu. Saya ngajarin Anda toh, kan gitu. Iya, makanya saya mau tanya Anda. Oke lah, silakan Anda bertanya. Kalau Anda jangan kabur Anda ya. kan Muslim. Nanti saya Ya. jawab Anda. Silakan. Anda juga tanya. Nah, saya mau Silakan, tanya. wahai pemungut perpuluhan, silakan. Silakan. Saya mau tanya Anda. Lama kali bah. Oke, saya mau tanya di surat Maryam 3334. Apa itu? Apa itu? Waduh. Apa itu? Masa kan di Quran Apa itu? Anda tidak hafal? Apa itu? Surah Karena apa ini itu? terlalu Ayat banyak berapa baca itu? kitab, lupa Quran jadinya. Astagfirullahalazim. Coba baca surat Maryam. makanya, Pastor. Sebentar. Makanya, Pastor. Saya menghormati Anda. Pastor, Saya tanya Pastor. Anda sebagai seorang Muslim. Pastor. Kapasitas Anda menjelaskan. Pastor, jangan bawa-bawa kegilaan Anda di gereja di sini, Pastor. Jangan. Anda membahas Tidak. tentang Al-Quran. Bagaimana mungkin Anda mengatakan surah Maryam ayat jangan. 334? Apa? Hah? Kurangi makan babi supaya otakmu itu bisa cerdas dulu. Jangan kau bodoh-bodohin. Cara kau bodoh-bodohin umat Islam. Kau ajarkan Apa ke ini? saya. Apa ini? Kau buat umat Islam jadi bodoh dengan Apa kau bertanya? framing-framingmu. Pastor, kau bertanya Maryam ayat 334. Orang-orang Kristen itu cerdas. Cerdas kau bilang, cerdas kau bilang. Pih. Iya cerdas. Karena apa? Kami bukan diajar oleh buta huruf. Kalau kau tidak buta huruf, pasti kau bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Talal. Surah Maryam ayat 334. Orang gila. Oten-oten aja. Kau belajar Bible. Jangan kau bahas-bahas terjemahan Al-Quran. Ilmumu belum sampai ke situ. Semakin kau membahas tentang ayat suci Al-Quran, semakin lari jemaatmu karena kau nggak tahu. Berbeda dengan saya bahas Bibelmu karena saya tahu. Buktinya saya ngajarin kamu tadi tentang Roma, kau nggak tahu. Kau kaget kan? Ternyata di situ dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Kaget kau kan? Makanya jangan cuman kalkulator kau pegang. Sian loh mau membahas Islam. Saya udah cari Maryam 334 nggak nemu saya. Memang nggak ada. Masa ada Nggak nemu. surah Maryam ayat 334? Gimana ceritanya? Surah Maryam itu hanya sampai kepada ayat 90 berapa itu? 98. 98 ya? Iya 98. Iya. 334 kala-kala surah Al-Baqarah. Itu malah asah. Oke kan dah di ini dulu diarahkan dulu yang lain. Saya ibadah sejenak. Iya. Mestinya dijawab dulu pertanyaannya Bang Juma itu baru Anda bertanya. Coba Aduh, Pak Pendeta. kenapa Pak kalian Pendeta, ini takut sekali? coba Anda buka Main dulu kasih surah dulu. Maryam. Surah Maryam Iya. 334 coba dibuka. Saya tadi cari nggak nemu 334 nggak ada. Makanya dengerin surat Maryam nomor 33 dan 34. Nah, Kamu saya bilang tadi tanya 334 itu. kok. Iya, makanya saya bilang nomor 33. Tadi kau bilang dan 334. Enggak, Kau tadi 33 dan ngomong 34. Nah, sekarang coba baca Kamu tadi- surat Maryam. Surat Maryam 33 dan 34. Acung. Enggak. Mestinya pastor, kamu kan ini pastor nih. Atau pendeta jemaatmu banyak yang monitor gitu loh. Mestinya gitu ya. Mestinya kamu ini naik mencerminkan kamu seorang pastor atau pendeta gitu. Ya jujur gitu loh. Kalau ditanya jawab dulu. Habis itu baru kau bertanya. Saya akan menjawab pertanyaannya setelah saya bertanya gimana coba itu. Ilmumu sampai mana gitu loh diskusi.
Dan tidak mau mengakui kesalahan, mestinya oh mohon maaf, tadi saya salah sebut, maksud saya itu surah Maryam ayat 33 dan 34. Itu baru elegan, pastor. Kalau begini caramu ini, waduh, mohon maaf, jemaatmu akan meninggalkanmu dan perpuluhanmu. Waduh, selesai sudah, kamu mau makan apa? Oh dulu. Naik di sini yang elegan, kalau keliru berbicara ya keliru, jujur, gitu. Silakan Ustaz Tata, maksudnya surah Maryam 33-34 gimana Ustaz Tata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Gurunda. Dan Beliau ibadah dulu sejenak. Oke. Ya. Silakan Ustaz. Surah Maryam 33 Ya, jadi dan 34. surat Maryam 33 itu sama dengan ayat 15-nya. Ini kan ibaratkan dulu Allah menceritakan tentang Nabi Isa, dia berdoa, juga membuktikan siapa dirinya. Maka nyambungnya dari 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Lalu wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku di dunia. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Baru wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga, ini doa, dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi karena dia manusia, ya sadar bahwa hidup itu 3 fase memang. Fase kehidupan di dunia, kematian, dan bangkit di mahsyar. Nah ini, Isa ini berdoa seperti itu, agar supaya dia itu kesejahteraan bukan hanya hidup doang, tapi nanti ketika meninggal, bahkan ketika Allah bangkitkan lagi di mahsyar. Nah sekarang Yesus ini sama seperti kita ini. Fase pertama masih. Karena dalam Al-Quran itu barrafa'ahullah. Allah angkat dia hidup-hidup. Berarti Isa kedudukannya masih fase pertama. Karena belum meninggal ya seperti kita. Gitu maksudnya itu. Jadi doa seperti kita sekarang kan doa kayak gitu. Gitu. Oke. Oke. Tadi ada yang dibahas mengenai Nabi Daud ya. Mereka mengakui ada di sana ada nabi yang berzina begitu. Di Al-Quran ada nggak sih nabi berzina? Jadi dalam Al-Quran itu semua para nabi itu sangat dimuliakan. Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum. Jadi umat Islam tidak boleh membeda-bedakan para nabi. Makanya oleh Allah disuruh sholawat. Wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Karena mulia di hadapan Allah. Kita wajib memuliakan Isa alaihi salam, Daud alaihi salam. Kenapa kau disalawatin? Menandakan kita itu memuliakan. Tidak ada nabi, oh jangankan berzina, wah mereka maksum. Ya. Jadi itu Allah tidak akan salah memilih para nabi itu, gitu. Cuma di kitab mereka, oleh keimanan mereka ada nabi-nabi yang melakukan inilah, itu gak bener, gitu. Apa perbedaan alaihissalam dengan sallallahu alaihi wasallam, Pak Ustaz? Ya sama-sama sholawat alaihissalam, ya baginya keselamatan. Nah, kenapa Nabi Muhammad pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salim alaih? Nah itu karena memang beliau ini ibaratkan beda sendiri. Karena ibaratkan pangkat presiden diutus untuk seluruh dunia.
Sedangkan nabi-nabi yang lain hanya untuk satu kaum. Ya tentu saja beda sholawatnya, tapi sama artinya sholawat gitu loh. Gitu doang sebenarnya. Oke. Ya artinya semua nabi itu adalah nabi terhadap kaumnya masing-masing. Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin. Itu perbedaannya Pak Ustaz. Mantap. Jadi nggak boleh ya kita mengklaim atau dalam pikiran kita bahwa ada nabi berbuat yang aneh-aneh zaman dulu, apalagi menyalahi perintah Tuhan gitu ya Pak Ustaz ya? Nggak ada. Semuanya itu kita muliakan, dan perintah Allah untuk memuliakan para nabi itu. Tadi dia mau bawa ke sini Pak Ustaz, katanya Nabi Isa itu katanya udah wafat. Yang ayat tadi yang Pak Ustaz jelaskan itu, emang Nabi Isa itu udah wafat? Apa gimana Pak Ustaz? Ya enggak, dalam Islam itu wama qataluhu wama shalabuhu walakin syubbiha lahum. Dia tidak mati disalib, dibunuh, akan tetapi yang mereka salib itu orang yang Allah serupakan udah. Lalu kemana Isanya? Barrafahullah. Allah angkat dia hidup-hidup tanpa kematian. Kenapa dia diangkat hidup-hidup kok tidak dimatikan? Karena dia itu masih ditugaskan lagi oleh Allah. Makanya ketika kita ditanya, Tahta kenapa bukan nabimu, bukan Musa yang turun lagi nanti di akhir zaman? Kenapa harus Isa? No, karena Isa memang belum mati. Ya andai kan dia mati, tidak mungkin dia diturunkan lagi, muncul lagi. Justru Allah angkat hidup-hidup karena dia masih mau ditugaskan lagi. Ibaratkan gini, terus ada lagi gini, kenapa cuma Nabi Isa dalam Al-Quranmu? Dia itu terkemuka dunia dan akhirat gitu. Loh, karena cuma Nabi Isa yang oleh umatnya dilecehkan, dikatakan anak zina lah, dikatakan harus mati dibun-bun lah, ditelanjangin gitu tuh. Makanya ayat itu untuk menegur orang Wahyudi. Kenapa kamu Wahyudi menolak bahkan menghina utusanku? Padahal dia sama seperti nabi-nabi yang lain, seperti Musa, terkemuka dia gitu. Jadi kalau dikatakan gini, kenapa bukan ada Musa atau Nabi Muhammadmu terkemuka di dunia? Loh, karena Nabi Muhammad dimuliakan oleh umatnya. Nabi Musa dimuliakan oleh umatnya. Untuk apa? Ibaratkan gini, Bang Juma ngutus saya ke Papua, lalu ngutus Bang Handi ke Jawa, dan ngutus Bang Kian ke Sumatera. Saya berhasil di Papua. Terus Bang Handi berhasil di Jawa. Bang Kian ditolak, dia bahkan mau dibun-bun dia. Akhirnya Bang Juma bilang, orang Sumatera, kenapa kamu menolak Bang Kian? Ya, bahkan menghina, mau dibun-bun, padahal dia itu sama seperti Handi Tahta yang aku utus, ibaratkan gitu. Lalu orang bilang, Bang Juma, kenapa cuma Bang Kian Santang aja yang dipuji-puji sama engkau? Loh, karena hanya dia yang ditolak. Kalau Tahta berhasil, ya untuk apa saya bilang gini, Papua, nasibnya Tahta itu, loh, wong saya sudah bagus kok, sudah berhasil saya. Nah, tentu saja yang diingatkan itu orang Sumatera, karena dia yang menolak utusan Bang Juma, yaitu Bang Kian, padahal tiga-tiganya sama-sama utusan. Jadi kalau dibilang, kenapa cuma Bang Kian, Bang Juma, yang dikatakan, padahal Kian Santang ini juga mulia. Loh, kenapa bukan Tahta? Loh, Tahta udah berhasil dimuliakan oleh Papua. Bang Handi juga sama. Ya makanya dalam Al-Quran itu, karena Nabi Isa ini dilecehkan, ditolak, mau dibun-bun oleh Sriwil. Akhirnya oleh orang Islam, oleh Allah diberitahu, kenapa kamu Sriwil menolak utusanku? Padahal dia terkemuka, sama seperti nabi-nabi yang lain, yang aku utus. Nah gitu. Jadi tidak ada Tuhan mengutus Tuhan ya Pak Ustadz? Ya tidak, karena utusan itu apa utusan itu? Manusia yang diberi wahyu, yang mana wahyu ini wajib disampaikan. Karena mempunyai kewajiban, berarti punya umat. Nabi Isa untuk Sriwil, Ali Imran 49. Nabi Muhammad untuk seluruh alam, Al-Furqan ayat 1. Kalau Nabi, manusia yang diberi wahyu tapi tidak wajib menyampaikan, maka tidak punya umat. Nabi Khidir gitu. Kenapa tidak ada umatnya? Karena Nabi dia, bukan utusan. Nah kalau utusan pasti punya umat, karena punya kewajiban menyampaikan.
Oke Pak Ustadz, kita sambut dulu nih saudara Putra nih. Putra datang ke sini, ada yang mau disampaikan? Dibuka mic-nya Putra kalau mau bicara. Ya, shalom saudaraku. Ada yang mau ditanyakan tentang topik ini? Oke, terima kasih. Saya mau tanya sesuai tema saja, saudara. Tema apa yang Anda mau bahas? Kata Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Kata saudara, aku dan Bapa dua. Itu maksudnya gimana ya? Bisa dijelaskan nggak? Silakan dijelaskan Ustadz Atta. Yesus dan Bapa dua atau satu? Jadi aku dan Bapa dua itu pertama Yohanes 5:26. Sama-sama mempunyai hidup masing-masing. Atau Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Allahku dan Allahmu. Kata-kata mau pergi berarti kan dua. Ibaratkan gini, saya akan pergi kepada Bang Juma. Berarti saya dengan Bang Juma ini dua. Kan gitu. Aku akan pergi kepada abangku Bang Juma. Berarti saya dengan Bang Juma sosok yang berbeda. Ya kan mau pergi. Lalu kalau ditanya, Yesus ada di mana Bapakmu? Di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Kalau kamu meminta apapun itu, dua orang meminta kepadanya, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di langit. Ya, berarti kan dua, berarti kan? Yesus dan Bapa dua. Gitu. Itu Putra, ada yang mau diluruskan? Kita Silakan. menyatakan, tadi betul Bang. Abang kan Yesus diutus. Dia bersaksi, aku dan Bapa adalah satu. Berarti dia berdoa kepada bapaknya, dan saudara berkata bapaknya dua. Itu di mana bapaknya dua? Saudara berdoa kepada bapak siapa lagi nih? Nah, Bapak Bukan itu kan Bapak yang Bapak itu kan Tuhannya Yesus. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhan langit dan bumi itu? Di langit. Matius 18:19. Ibaratkan gini, saya kan punya Tuhan Allah. Lalu saya mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Berarti kan Allah itu Tuhanku. Sama seperti Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti kan dua kan? Bapa sebagai Tuhan, Matius 11:25. Yesus sebagai utusan, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Nah itu. Iya saudara. Saya percaya perkataan saudara. Dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang yang tidak berdosa, melainkan orang yang berdosa, dan dia akan memberikan Sukron. Roh Kudus, gitu. Roh Kudus itu seperti apa saudara? Roh Kudus itu kalau kita baca datanya, dia ini menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Coba Yohanes 16:12 ya. Atau gini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Coba, siapa ini? Dia menyampaikan loh. Apa yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Siapa sosok ini? Coba, terus apa yang didengar? Misal orang Kristen mengatakan ada Roh Kudus. Ingat ya, Roh Kudus di sini dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Pertanyaannya, apa yang dia sampaikan, apa isinya? Jangan-jangan ini cuma omong doang ini, tidak ada bukti ini. Yang dia ngomong tentang Bapa, macam dua Bapa ini di dalam Yohanes 8-nya, tentang keturunan Abraham yang berasal dari Allah dan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Itu bapaknya ada dua. Emangnya ada manusia yang bukan berasal dari Allah? Ada nggak? Iya, ada. Siapa? Manusia yang tidak suci. Siapa itu yang tidak suci itu? Iya.
saya nggak tahu, tidak bisa menuduh saya, sebab orang ada kejahatan dan kebaikan itu di situ kita bisa mengetahui orang yang baik yang berasal dari Allah dan orang yang tidak baik yang berasal dari Allah tapi tidak mengenal Bapa dari keturunan gitu. Salah, orang itu mau dia suci atau tidak ya tetap yang menciptakan itu Allah. Bahkan dalam Efesus 3 ayat 9, Wahyu 4 ayat 11, ya, di situ bahwasanya dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berasal dari Allah, itu gak ada. Semuanya Dia yang menciptakan. Jadi kalian ini melawan Bibelnya sendiri, kalian ini. Mau ngomong Ya, apa? ada ayat Alkitab menyatakan begini Pak Ustadz, ada ayat Alkitab mengatakan janganlah kita mempersalahgunakan kasih karunia Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kan satu ya, aku dan Bapa adalah satu gitu. Kenapa bisa jadi dua gitu? Saya juga aneh loh dengan teks ini. Kata-kata satu itu bukan satu oknum. Sama dengan gini loh, Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Aku Bapa mereka satu. Bahkan di dalam Yohanes 14:20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Aku, kamu, Bapa satu. 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 1 ayat 13. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Kamu di dalam Allah anak-anakku. Yohanes 17 ayat 14. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi data-data kayak gitu tuh banyak. Bukan hanya untuk ke Yesus satu itu, untuk ke mereka juga. Apakah mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapa dengan Yesus? Ya, jadi tidak gitu caranya itu. Kamu ini pakai satu data diklaim Tuhan, padahal data yang lain banyak. Yohanes 17:21, Yohanes 14:20, 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 4:13. Di sini juga mereka satu dengan Bapa, dengan Yesus. Terus. Ya, saudara coba bisa menjelaskan tentang antikristus. Tadi saudara sudah bilang tahu tentang jalannya menuju kepada Bapa dan menceritakan jalan menuju kepada Bapa dan menceritakan tentang kerajaan sorga. Carilah dahulu kerajaan sorga dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Coba saudara jelaskan tentang antikristus dan Antikristus itu ya Kristen, Antikristus itu Kristen. Arti antikristus itu apa? Tidak mengimani yang Yesus sampaikan. Berarti kan anti. Sama seperti umat Islam. Kalau umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad, berarti anti Nabi Muhammad. Kalau umat Islam ya mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, berarti anti Nabi Muhammad. Sama seperti Kristen ini anti Kristus. Karena Yesus mengenalkan Tuhan itu satu, Markus 12:29, enggak, Tuhan itu tiga. Kata Yesus, dia manusia menerima firman, Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Kata Kristen, enggak, kamu ini firman jadi manusia. Jadi antikristus itu Kristen. Karena mereka ini yang menyimpang ajaran, yang menyimpang dengan ajaran Yesus kan Kristen. Jadi Kristen ini kalau kita pakai Bible, 100% perusak ajaran Yesus. Balik. Bukan pengikut. Iya, saudara. Coba saudara baca ini. Saya tidak mengatakan sendiri ya. Saya bersaksi tentang Dia yang mengutus aku. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kepada Dia yang mengutus aku. Ini tentang tema, saudara. Iya, bersaksi. Iya. Bahwa Dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan, utusan kan? Ya, kau percaya Yesus sebagai yang diutus Bapa? Nah iya, memang umat Islam percaya bahwa Yesus utusannya Bapa. Berarti saudara Kristen? Loh ya enggak, yang kalau Kristen kan perusahaan ajaran Yesus, mengatakan Yesus Tuhan. Berarti anti Kristus si Kristen ini.
Yang benar kan Yesus Di sini sebagai- menceritakan tentang Bapa, saudara. Di sini keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah itu siapa itu? Ya semuanya berasal dari Allah. Emangnya ada manusia yang tidak berasal dari Allah? Ini Bahkan Yesus ini keturunan. sama. Ini bukan saya yang mengatakan. Iya. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Oke. Allah itu. Oke, Yohanes yang kalau ada mengatakan. keturunan Dari yang Yohanes. tidak berasal dari Allah, berasal dari siapa? Ya, berasal dari Bapak Abraham ya. Dari siapa? Berasal dari Bapak Abraham, nubuatan tentang Mesias. Ini. Saudara Anda pernah baca ini- perjanjian lama enggak? Anda ini keliru. Halo saudara. Saudara pernah baca perjanjian lama tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah enggak? Gini bang, Anda kalau mau bahas Saudara hanya mencari tentang Yesus saja yang gini, tak kasih supaya- tahu ya, tak kasih tahu dengan data. Ada dua manusia di zamannya Yesus ini yang Allah berikan anak. Padahal dua wanita ini mustahil punya anak. Tapi karena Allah kuasa diberikan. Pertama, seorang Elizabeth mandul, mustahil punya anak dia. Lukas 1 ayat 7. Yang kedua, Maria mustahil punya anak, kan dia perawan. Lukas 1:27. Maka caranya Allah memberi anak, Allah mengutus malaikat dulu kepada Elizabeth, Lukas 1 ayat 11. Kepada Maria, Lukas 1:26. Dan anak yang dilahirkan itu kenapa dipenuhi Roh Kudus? Dua-duanya. Elizabeth ya penuh dengan Roh Kudus, Lukas 1:15. Maryam sama, Lukas 1:35. Tapi Anda cuma fokus ke Yesus. Padahal Yesus dengan Yohanes ini sama-sama lahir dari wanita yang mustahil punya anak. Yang satu perawan, yang satu mandul. Tapi karena Allah itu kuasa, diberikan anak dua-duanya. Dengan cara Ya, baik. Allah mengutus malaikat memberitahu. Tema kan aku kan Yesus dan Bapa itu kan ada dua. Bapa itu siapa? Katanya Tuhan Yesus. Ini Bapa itu keturunan Tuhan Abraham langit yang dan tidak berasal bumi. dari Allah. Matius Saya akan 11:25. membacakan nih saudara. Saya akan membacakan dulu biar kita masuk tentang Bapa ini. Coba, Kata apa Yesus Bapa kepada ini? mereka, jikalau Apa Allah Bapa itu? adalah Bapamu, dengar dulu saudara. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, Kamu benar. percaya Dia diutus. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Tanda tanya ini. Sebab kamu tidak mengenal, mendapatkan firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu. Ini bapaknya ada dua nih. Bapak Tuhan Yesus dan bapak iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Gitu saudara. Ini bapak ada dua loh. Oke, udah. Jadi ayat yang kamu baca itu menandakan Yesus ini mau dibumbung rencana iblis. Makanya, jadi gini, masalah penyalipan itu kalau Islam berpihak ke Yesus bahwa dia itu tidak mati disalib. Tapi kalau Kristen, Wahyudi, Iblis bersepakat bahwa yang disalib itu Yesus. Nah, jadi kalian ya Kristen, Iblis, Wahyudi bersepakat bahwa Yesus ini orang terkutuk. Padahal ayat yang barusan kamu baca, kalau bapamu Abraham, seharusnya kamu menyayangi aku, bukan membunuh. Karena kalian ingin membunuh aku, berarti iblislah bapakmu. Berarti yang menginginkan Yesus mati ini iblis. Ya, bukan Tuhan. Kalau kemauan Tuhan apa? Dikasihi, inilah anakku yang kukasihi. Kan dikasihi, tidak mungkin kan dibun-bun kan? Berarti jelas ayat yang barusan kamu baca itu bahwa Yesus mau disalib itu bukan menebus dosa, tapi keinginan iblis. Kalau dipaksa menebus dosa, ya tebus dosa kepada iblis. Jangan kepada Tuhannya Yesus. Wong Tuhannya Yesus menginginkan Yesus ini disayangi, bukan untuk dibun-bun.
Gitu. Jadi kalian ini berpihak kepada iblis. Ya, makanya Coba kalian cek ini kebangkitan ini. Jikalau dia tidak mati, tidak ada kebangkitan. Ya, siapa yang membangkitkan? Kita belajar. Siapa yang membangkitkan dia? Yesus Kristus. Ini Ya, saya kuburannya. nanya, yang membangkitkan Yesus siapa? Ya, saya akan baca ya. Ini si lambe. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, tanda tanya, yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ini tentang kebangkitan. Nah, Yesus itu siapa yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus adalah Roh Allah itu sendiri di dalam Di mana dia. datanya? Datanya di mana? Ya sabar ya, saya cari dulu ya. Ini Alkitab banyak ini. Oh, yang membangkitkan roh. Oh, itu kamu Kisah Para Rasul 2:32 aja bukan? Ada di Alkitab. Kisah Para Rasul 2:32, Kisah Para Rasul 3:15. Nah, di situ coba siapa yang membangkitkan? Ini kita lambungnya Yesus. Sabar. Ini ayatnya ini banyak sekali ya. Bukan di Yohanes saja, ada di Matius, Markus. Ya, Kristen tidak ada yang paham Bible. Kristen itu bingung itu ya. Ini kita buka dengan ayat. Kau hanya Ya, coba berbicara. kamu nanya ke saya tidak usah buka ayat Kau kayak nggak ada kamu. data, kau hanya berbicara. Oke, Mana coba, mau coba, dilihat? ini tak kasih tahu datanya. Bicara Kisah kan? Para Rasul coba. Kisah Para Jika Rasul saya berbicara 2:32 juga coba. paling aku bilang, kau cuma ya biasa, film. Kamu ini tak kasih tahu ayatnya, tapi kamu gak mau. Ini ada Kamu mulia tidak ini tahu, saudara. Jangan kerasukan Ini dulu. tak kasih 4 ayat ya. Kisah Para Rasul 2:32, Kisah Para Rasul 3. Hanya sekali ayatnya di kisah para rasul. Kisah Di Para Rasul Matius di sebelah mana? 3:30. Roma Kau 10 bilang di ayat Matius di sebelah 9. mana? Coba. Ya coba. Ini tak kasih 5 ayat ya. Pertama, Kisah Para Kisah Rasul para rasul aja yang 2:32. kau hafal. Di Matius nggak hafal. Gimana Ya, kau? ya udah silakan. Kamu mana datanya mana? Kebangkitan Yesus lagi nih di Matius. Siapa yang membangkitkan Yesus? Di Yohanes. Yang membangkitkan Banyak. siapa? Yang membangkitkan siapa? Yang membangkitkan Yesus Kristus adalah Roh Allah itu sendiri. Di mana datanya? Aku dan Bapa Di adalah mana satu. datanya? Inilah Roh Allah yang tidak bisa Di mati. mana saudara. datanya yang membangkitkan Yesus Roh Allah? Di mana? Dia bangkit sendiri. Di mana Dia punya Roh datanya? Kudus. Di mana datanya? Ya sabar, kau lihat ya. Kamu Ya, tak bersakas kasih 5, kamu tak kasih 5 data, tidak mau. Saya Mau kasih tunjuk mencari ini saja. sesuatu yang tidak ada. Gimana sih kamu ini? Yang tidak ada kamu cari, yang ada 5 kamu tidak mau. Yesus kuburnya, kebangkitan Yesus saya baca ya. Setelah hari Sabat lewat Siapa yang membangkitkan menyingsinglah Yesus? fajar pada Woi, hari Yang pertama minggu membangkitkan itu. Yesus siapa? Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria ini ada 2 nih. Pura-pura Yang kau bilang Maria 1. Pura-pura ada denger ya. Menonggor kuburan itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab ada malaikat Tuhan turun dari langit dan kata ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar. Penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus itu gentar, ketakutan, dan menjadi setiap orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab kamu tahu kamu mencari Yesus. Mencari Yesus ini. Sabar, kabur. Mencari Yang Yesus membangkitkan Yesus yang siapa? disalib itu, yang mencari Yesus Gak yang nyambung, disalib gak itu. Ini nyambung, mereka gak sudah nyambung. katakan. Gak Dia nyambung. tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yang Sama membangkitkan seperti Yesus telah siapa? dikatakannya, Ini, marilah ini tak kasih ayat, lihatlah tak kasih ayat, tempat tak ini kasih ayat. terbaring. Aduh, kok keluar. Coba baca Kisah Para Rasul 2:32 coba. Matius saja kau nggak percaya, gimana kau mau Tidak percaya ada kisah di para situ. rasul? Tidak ada keterangan bangkit sendiri atau dibangkitkan. Tidak ada. Kau baca, kau tidak tahu baca kan? Kau baca, ini kebangkitan atau kematian? Ya, siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Makanya saya kalau baca jangan foto-foto.
Itu Dikasih salah satu ayat dari yang jelas kau. gak Nggak mau? pakai data, banyak ngomong, capek gue. Dikasih ayat mau yang jelas. Tak menjelaskan. kasih 5 Nggak data. boleh. Itu. Kau itu seperti antikristus kau itu. Tak kasih 5 data jelas. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, Ya Kisah baik, para kau kasih Rasul 5 data. 232. Saya tidak akan pakai Alkitab, tapi saya akan pakai jalan Kristus, saudara. Saya tanya kau, di mana ayatnya tertulis bahwa Kristen yang dibenarkan dalam iman yaitu di dalam Kristus? Oke, saya akan pakai data bahwa Kristen ini menyesatkan ajaran Yesus. Ya, dia buka Google Markus, itu. Dia buka oke. Google. Ya, Markus 12:29. Dia buka Hukum Google, yang saudara. Saya tahu kau kehidupannya AI. Gantian Kalau saya ini pakai kehidupannya data rohani, semua ini. saudara. Pakai AI data semua ini. Gimana? Nggak mau gantian dia, nggak mau gantian. Kecuali kalau mau gantian diskusinya, ngomongnya nggak mau gantian, baru saya pertahankan. Kalau nggak mau gantian ngapain? Di atas mau ngapain? Mau adu congor, nyerocos. Ini ada Bang Indra. Bang Indra Muslim apa Kristen? Indra. Assalamualaikum. Saya Muslim. Oh Muslim, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Kai Muslim apa Kristen? Ya ada yang mau disampaikan Bang Indra. Mau bertanya sih karena ini mengganjal dalam pikiran saya. Anda mualaf? Sebelumnya kita sekeluarga Kristen. Oh iya. Lalu pada saat usia 3-4 tahun kalau nggak salah kita sekeluarga dibawa masuk Muslim oleh ayah. 2 tahun setelah Muslim ayah meninggal, terus kita tercerai-berai itu karena mama dipaksa lagi untuk masuk Kristen. Mama nggak mau, akhirnya dia kabur dari kampung, merantau. Nah alhamdulillah setelah sekian puluh tahun kita pisah, yang 6 bersaudara akhirnya ketemu, dan sekarang dari 6 bersaudara itu hanya 4 kami yang masih bertahan sebagai Muslim. 2 saudara saya yang lain itu sekarang masuk Kristen lagi. Yang jadi pertanyaan saya, apakah 2 saudara saya ini sudah digolongkan pada murtadin atau seperti apa? Dan kira-kira seharus seperti apa yang bisa saya lakukan untuk kedua saudara saya ini, karena sudah berkali-kali saya mencoba untuk mengajak, tapi akhirnya kita kayak bertengkar, jadinya ya sayanya stop gitu. Ya pertama, kalau sudah pindah berarti ya murtad intinya ya. Yang kedua, ya pokoknya doakan saja. Misalnya diajak baik-baik malah bertengkar, ya sudah, yang penting sudah berusaha lewat doa sudah. Doanya itu ya yang gampang, bahasa Indonesia lah. Ya Allah, berilah hidayah kepada saudara-saudaraku sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada aku ya Allah, gitu. Ya usahanya cuma itu doang, udah doa. Dan tetap berbuat baik lah, nggak usah kalau sekiranya bertengkar diingatkan, ya nggak usah, pakai doa aja lah. Atau andaikan seneng dialog, enak suruh nonton Bang Juma gitu ketika dialog, karena tidak akan bisa Kristen mengalahkan umat Islam itu kalau dialog pakai data, itu udah gak bisa, memang sangat gak bisa ya, karena mereka ini di dalam ajaran inti saja sudah berbeda. Kalau Islam kan enak, segala sesuatu itu pakai data Al-Quran. Tuhan itu Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang esa, qul huwallahu ahad. Yang tidak bisa kita lihat, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Dialah pencipta langit dan bumi, Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Sembahlah Allah, An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nabi Muhammad adalah seorang utusan dan penutup para nabi, Al-Ahzab ayat 40. Ya. Nah, Yesus kan sama. Yesus utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 7 ayat 17 ayat 8. Terus mentuhankan Allah satu-satunya, Yohanes 17:3, Markus 12:29. Jadi tidak bisa dirubah, ini data sudah. Terus mau dipaksa jadi Tuhan, tidak ada data. Ya, makanya satu-satunya
Andaikan orang-orang Kristen ini nonton debat, contohnya apologet Bang Juma gitu, pasti mereka terbuka sendiri. Gitu. Kalau cuma dikasih tahu sulit. Langsung sering lah nonton debat itu. Nah, kita kan pakai data. Iman itu bukan hanya imani saja, harus sesuai. Misalnya gini, saya mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang saya ikutin? Semuanya. Tentang ketuhanan lengkap dalam Islam. Perintah lengkap. Kerjakanlah sholat, hakimi sholat, torofaina harwa zulafa minal lail. Oh, berarti ada perintah sholat. Kami sholat, karena pengikut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Oh, perintah puasa. Kami puasa, karena ini perintah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oh, perintah haji bagi yang mampu. Nah, kalau jadi Islam itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada data, tidak akan dilakukan. Baik tentang ketuhanan, tentang syariat, akidah, akhlak, perintah, larangan, semuanya ada datanya. Kalau mereka tentang ajaran inti loh, tidak ngerti mereka. Padahal Yesus mengatakan hukum yang terutama, dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Masih aja ngomong 3, padahal ajaran inti itu. Gitu Bang. Jadi abang yang penting berdoa, usaha berdoa ya. Kalau bisa diajak ngomong baik-baik ya ngomong tidak masalah. Kalau sudah tidak bisa ya tetap berdoa saja. Iya. Gitu. Kadang sih pertikaiannya kayak kalau berkunjung ke rumah, tentu saya nggak akan mau makan gitu kan. Nah itu kadang itu pertikaian yang lebih sering gitu, maksudnya pertengkaran yang sering karena saya nggak mau makan di rumahnya. Kalaupun makan di rumahnya saya minta dibelikan nasi di luar gitu kan. Itu sih. Mantap. Ya makasih Pak Ustadz jawabannya. Jadi cuman itu yang bisa saya lakuin ya. Ya benar Bang, kalau bisa saudaranya yang itu suruh kesini aja, suruh diskusi di sini aja Bang. Ya mudah-mudahan ada. Atau kalau nggak mau suruh nonton, kasih link-linknya Bang Juma itu atau apologet Islam ya, kirimkan linknya. Ayo nonton debat bareng gitu. Sering, Ya tapi hubungan abang sama mereka masih baik Bang. Baik. Ya kalau Tapi baik mah udah maksudnya- kirim aja link video-videonya Bang. Baik-baik aja, cuman kalau kayak saya disuruh untuk main ke rumahnya atau nginep itu saya gimana caranya menghindar gitu. Iya, Karena betul, saya setuju takut itu. menyakiti hatinya gitu. Bahkan Ya. kayak saya nggak mau minum air atau saya nggak mau minum makan di piring mereka gitu kan. Kalau saya ke sana saya bawa aqua sendiri, beli aqua sendiri atau beli makan sendiri, itu kayak terkadang mereka tersinggung gitu. Itu aja sih. Ya setuju, saya bagus itu Bang. Lebih baik menghindari aja ke sana, bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali nggak apa-apa silaturahmi. Kalau selain itu sih ya hubungannya baik-baik aja. Iya. Baik aja. Kalau saya lebaran mereka ucapin, tapi kalau saya sih nggak mau ngucapin. Iya jangan ngucapin, masa abang ngucapin selamat hari raya Tuhan, kelahiran Tuhan gitu. Masa gitu Bang, nggak boleh itu. Suruh diskusi aja Bang, ajak ke sini Bang sekali-kali Bang. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti ada hidayah, bisa mereka saya ajak. Sering sih saya kasih link YouTube-nya Bang Zuma, saya share aja, nggak tahu ditonton apa enggak. Iya, kalau bisa abang telepon suruh diskusi di sini. Ya, kakak saya nomor 2 dan adik saya paling kecil di bawah saya pas. Nah itu mereka balik memeluk agama Kristen. Baik Pak Ustadz, terima kasih jawabannya. Saya izin turun. Makasih. Ya siap Bang Hos. Siap. Saya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman Aliteng yang mau diskusi ya, silakan naik ke atas. Temanya ini, aku dan Bapak adalah 2, kalau ditambahin 1 Roh Kudus jadi 3.
Ayo, buat teman-teman yang ingin membela Yesus, silahkan naik. Buat para pembela Yesus ya, silahkan naik. Ini yang naik kebanyakan yang muslim semua, tolong dong. Kayaknya mereka udah pada nggak ada, moderator di ini aja, dicentangin aja. Soalnya agak nge-lag ini kalau berjajar gitu. Saya scroll-scrollnya berat, susah. Ini Lamenak Agalo ngapain lu ah? Mau minta naik? Nggak usah naik. Iya lu. Ayo, God Army. Muslim apa Kristen God Army?